Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian daripada itu, hendaklah diketahui akan sir Allah di dalam wujud insan. Jikalau tiada tahu senantiasa diri itu di dalam dosa. Sabda Nabi, wujuduka zanbun la yafasu bihi zanbun. Bermula Adam itu dosa dan tiada dosa itu sebagainya, yakni tiada sempurna mengenal Allah Ta'ala. Jikalau diri itu di dalam dosa, jikalau di dalam kebaktian sekalipun tiada sempurna, karena kebaktian itu adalah makom jasad tiada dengan ruh, dan kebaktian tiada dengan ilmu, maka demikianlah adanya. Bermula insan itu rahasiaku, maka firman Allah Ta'ala, al-insanu sirri was sirri sifati la ghair. Bermula insan itu rahasiaku dan rahasiaku itulah sifatku, itu tiada lain daripada aku. Kata setengah lagi, tubuh manusia dan nafasnya dan hatinya dan nyawanya dan pendengarannya dan penglihatannya dan tangannya, kakinya, sekalian itu nyatanya dirinya bagi diriku, dan insan itu tiada lain daripada aku dan aku tiada lain daripadanya. Kemudian ketahui olehmu pula bahwa hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, wa huwa ma'akum aynama kuntum, ada Tuhan kamu serta kamu. Dan firman-Nya lagi, wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam diri kamu jua aku, maka tiadalah kamu melihat akan daku, karena aku terlebih hampir daripada halat matamu yang putih dengan yang hitam. Hampir lagi aku kepadamu, maka hendaklah engkau tilik tiap-tiap sesuatu daripada alam ini serta Allah di dalamnya. Sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa menilik kepada barang sesuatu, maka tiada dilihatnya Allah di dalamnya, maka tilik itu batal, yakni sia-sia. Kata Sayyidina Abu Bakar, tiada aku lihat akan sesuatu, melainkan aku lihat Allah dahulunya. Kata Sayyidina Umar, tiada aku lihat akan sesuatu, melainkan aku lihat Allah kemudiannya. Kata Sayyidina Utsman, tiada aku lihat akan sesuatu, melainkan aku lihat Allah sertanya. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, tiada aku lihat akan sesuatu, melainkan aku lihat Allah di dalamnya. Maka sekalian dalil dan hadis dan sekalian kata sahabat, maka hendaklah engkau bicarakan kepada guru yang sempurna, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada ia berhimpun dan bercerai dengan sesuatu. Bermula martabat ketuhanan itu atas 3 perkara: ahdah, wahdiyah, zatullah, sifatullah, asmaullah. Maka yaitu qadim ketiganya dan lagi azali. Maka adapun martabat yang ketuhanan itu atas 4 perkara: alam ruh, alam misal, alam jasam, dan alam insan, yaitu rupanya Muhammadnya keempatnya. Tetapi tubuhnya baharu adalah manusia, Allah adalah martabat manusia yang 4 yang muhadas itu, dengan martabat yang 3 itu qadim. Niscaya tiada akan tersunyi pada orang arif, karena adalah martabat yang 4 yang muhadas itu nyatalah bayang-bayang. Martabat yang 3 itu qadim itu juga, maka mustahil bayang-bayang itu tinggalnya dan cerainya dengan yang empunya bayang, dan mustahil wujud bayang itu lain daripada wujud yang punya bayang. Mustahil bayang-bayang akan dirinya sendiri bayang-bayang dengan tiada zat empunya bayang, dan mustahil pula akan bergerak bayang-bayang dengan tiada gerak yang empunya bayang itu juga. Nama Allah pada tubuh manusia: alif, kelingking, napas, angin, zat. Lam, jari manis, liur, air, sifat. Lam kedua, jari tengah, darah, api, angin. Api, asma, telunjuk dan ibu. Tangan, huwa dan rasa, bumi, apal. Mim, kepala, aras. Ha, tubuh dan tangan, bahu dan badan, luh.
Mim pinggang pusat kursi, dal kaki kalam. Artinya Mim awal jadi raja di dalam dunia, Ha memberi rahmat bagi semua umat, Mim akhir jadi raja di alam akhirat, Dal jadi raja dunia dan akhirat. Keluar daripada Mim jadi nabi sakti 2,06,000. Keluar daripada Ha jadi aras dan kursi, luh dan kalam. Keluar daripada Mim akhir jadi sekalian makhluk matahari dan bulan. Keluar daripada Dal jadi jin, manusia dan malaikat. Itulah pada menyatakan martabat hati. Adapun hati itu atas dua bagian. Pertama hati sanubari namanya, kedua hati nurani. Hati itu cahaya namanya. Adapun hati sanubari dan hati nabati itu darah segumpal yang terhantar antara lambung kiri di dalam dada manusia. Dan kedua hati cahaya namanya, yaitu ada bagi beberapa nama suatu khalifah Allah, artinya ganti Allah, karena ia memerintahkan tubuh manusia. Dan Amma Mubin pun namanya, artinya raja yang luas daripada suatu. Dan Aras Allah pun namanya juga, artinya mahligai Allah Ta'ala, karena ia tempat tajalli Allah Ta'ala. Dan Mar'atul Haq namanya juga, artinya cermin hak Allah Ta'ala, karena ia nyata hak Ta'ala padanya. Dan Iradatul Wujud namanya juga, artinya kehendak yang ada karena tiada sesuatu yang luput daripadanya. Maka hati nurani itu amat besar lagi latif, artinya haus. Maka itulah yang menerima tajalli zat Allah Ta'ala, yang menerima tajalli sifat Allah dan menerima tajalli af'al Allah. Hati nurani itu memakai pemakaian sifat Allah Ta'ala yang 7: kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Hati nurani itu kenyataan daripada zat Allah Ta'ala dan kelakuan zat Allah. Hati nurani itu kepada tubuh yang kasarnya telah tubuh yang kasar itu berabad-abad sebab daripada hati nurani. Makanya telah hati nurani itu menyatakan keadaan yang kuasa. Tiada di atas, tiada di bawah, tiada di kanan, tiada di kiri, tiada di hadapan, tiada di belakang. Sunyi ia daripada 6 jihad itu, dan tiada berdarah dan berdaging dan bertulang, hanya kenyataan hati nurani jua. Makanya telah mendengar telinga, penglihat mata, segala keadaan tubuh yang kasar ini daripada hati nurani itu. Kenyataan zat yang tiada baginya rupa, yang tiada berdarah dan daging, inilah yang diperwujud oleh sekalian yang mewujud, mau pada yang besar dan mau pada yang kecil. Kata hadis, lidah itu juru bahasa hati, dan hati itu juru bahasa hidayah, dan hidayah itu daripada cahaya yang qadim yang dinamai hidayah, yaitu sifat yang 7. Dan nyata kepada hati nurani itu artinya cahaya yang gaib, dan Tuhan pun gaib adanya. Itulah firman Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi. Artinya yaitu, maka celaka bagi orang yang berjalan di bawah bulan dan matahari, maka berbahagialah bagi orang barang siapa ada ia berjalan di atas bulan dan matahari, yakni orang yang tiada mengenal diri dan Tuhan, celaka hukumnya. Barang siapa berjalan di atas bulan dan matahari, itulah orang yang berbahagia, orang yang mengenal akan dirinya dan mengenal akan Tuhan. Qala ahlul haqqi ra'aitullaha aini bi'ainiha wa kullu aini tajalli suratul haq. Kata ahli hak, telah melihat Allah nyata dengan nyatanya, bermula tiap-tiap mata melihat, dan hati nyata dengan rupa yang laisa kamislihi syai'un. Karena matahari itu ibarat zat Allah Ta'ala, dan bulan itu ibarat sir Allah, yakni cahaya Muhammad Rasulullah SAW. Karena tempat mengenal zat Allah pada cahaya Muhammad, karena inilah yang bernama diri yang sebenar-benarnya. Maka tersebut dalam hadis qudsi, man ra'ani faqad al-haq wa man ra'ani fahuwa wujudul haq. Barang siapa melihat kehendaku, maka melihat yang sebenar-benarnya, dan barang siapa melihat kehendaku, maka itulah wujudku yang sebenar-benarnya. Tiada nyata aku pada sesuatu seperti nyata kepada insan, karena matahari itu pada bulan jua. Bulan itu sempurna menerima cahaya zat Allah Ta'ala, karena yang dinamai Muhammad itu hati yang gaib.
itulah yang sebenar-benarnya diri tempat kenyataan wujud Allah. Karena hati yang sebenar-benarnya cahaya zat Allah Ta'ala, sebenar-benarnya hati itu yaitu menyatakan keadaan Allah Ta'ala, karena hati itu tetap padanya. Bahwasanya pohon sir itu daripada cahaya zat Allah, sebenar-benarnya sir itu nyata dengan tiada berkutika, maka itu sah marifatnya, yakni tiada dusta. Fuad itu pada barang yang telah nyata dilihatnya, karena penglihat mata hati itu terus 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, dan barang penglihatan itu nyatalah tiada mata melihat, dan tiada telinga mendengar, dan lidah berkata-kata, dan tiada hidung mencium, dan tiada hati mengenal. Hanya Allah jua yang mengenal dirinya dan mendapat dirinya. Maka yang sampai itu sifatnya jua, yaitu zatnya jua. Maka inilah firman Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi, Al-insanu sirri wa sifati la ghair. Manusia itu rahasiaku dan sifatku itu tiada lain daripadaku. Tiada lain daripada zatku, karena sifat itu kenyataan zat Allah. Laisa kamitslihi syai'un, itu seolah-olahnya. Adapun kita mengenal zat Allah Ta'ala itu daripada diri jua tiada lain. Seperti firman Allah Ta'ala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itu Allah Ta'ala juga berserta kamu barang di mana ada kamu. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu juga aku, maka tiadalah kamu lihat akan daku. Yakni kenal keadaan Allah Ta'ala di dalam dirimu itu maha lengkap. Maka firman Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad Allahu samad. Katakan olehmu ya Muhammad, Allah Ta'ala itu Esa. Dan Allah Ta'ala melengkapi barang sesuatu yang bergerak pada hati, dan mendengar pada telinga, dan melihat pada mata, dan sebagainya. Artinya, mengenal zat Allah Ta'ala dalam diri dan barang kelakuan kamu seperti baik dan jahat, seperti tertawa dan menangis, dan sebagainya. Kelakuan kamu sesuatu yang tiada dihilang lagi, yang nyata pada dirimu itu semuanya itu hanya kelakuan zat Allah Ta'ala jua. Tiada kelakuan hamba yang empunya. Inilah wujud kita. Tiada diri kita yang empunya kelakuan itu, hanya Allah Ta'ala jua. Tetapi bukan ia kiri dan bukan ia kanan, dan tiada di atas dan tiada di bawah, dan tiada di hadapan dan tiada di belakang. Itulah wujud kita dunia dan akhirat. Tiada Tuhan yang lain daripada Allah Ta'ala yang memerintah diri kita. Ketahui olehmu bahwasanya fi'il diri itu tempat kenyataan fi'il Allah Ta'ala. Maka hilangkan fi'il diri kita itu, nyatalah fi'il Allah semata-mata yang berlaku. Sifat diri kita itu tempat kenyataan sifat Allah, maka nyatalah hilang sifat diri itu, nyatalah sifat Allah yang berlaku semata-mata. Seperti kata Syekh Mahuddin ini, yang mengesahkan Allah, sifat Allah dan sifat makhluk, meninggalkan sifatnya karena kasih akan dirinya jua yang dipandang pada zahir dirinya, dan mencela-cela dirinya dan memuji dirinya. Jika makan dengan dia, artinya dengan dirinya. Jika tidur dengan dirinya, jika berjalan dengan dirinya. Tiadalah ia lupa dengan dirinya, dan fanalah dengan dirinya, dan kekal dirinya. Sabda Nabi Muhammad SAW, Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal akan dirinya, bahwasanya mengenal ia akan Tuhannya. Dan barang kelakuan dirinya juga dilihatnya. Dan lagi sabda Nabi Muhammad SAW, Ra'aitu Rabbi bil qalbi. Artinya penglihatanmu itu penglihat Allah, dan pendengarmu itu mendengar Allah, dan bil nafsumu itu fil Allah, dan kelakuan zat Allah. Artinya Allah yang punya penglihat, bukan penglihat kita. Itulah dirimu dan kelakuan. Demikianlah tauhid dan marifat itu akan tauhidnya juga. Sabda Nabi Muhammad SAW, Al-ma'rifati syirri, marifat itu rahasiaku. Dan lagi, La yasihu salata illa ba ma'rifat. Tiada sah sembahyang itu melainkan dengan mengenal, yang merupakan sekalian awliya dan anbiya dan ahlal kalam, bahwasanya Allah Ta'ala tiada dua khadim dan muqaddas salik, tiada berubah dan tiada bercerai, dan tiada bertemu dan tiada masuk mesra, dan tiada bangsa dan tiada berkesudahan, dan tiada kiri dan tiada kanan, dan tiada belakang dan tiada hadapan, dan tiada berjihad. Yang enam, maka kata ahli suluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Wallahu bikulli syai'in muhit. Bermula Allah Ta'ala meliputi tiap-tiap sesuatu,
Itu kata setengah ulama. Ilmunya yang meliputi zatnya, tiada meliputi kata ahli suluk. Ilmunya meliputi dan zatnya pun meliputi juga, karena Allah Ta'ala tiada cerai ia dengan ilmunya. Karena murad ilmunya itu zatnya juga demikianlah ma'rifat ahli Allah. Tiada sekutu ma'rifatnya kepada Allah Ta'ala. Sekalian itu keadaan Allah dan kelakuan Allah dan nama Allah dan apal Allah. Adapun Allah Subhanahu wa taala itu ketahui olehmu, jangan ambilanmu ahdiyat, wahdat dan wahdiyat. Allah bukan Allah alam ruh, bukan Allah alam misal, dan Allah alam ajsam, dan bukan Allah alam insan, dan bukan zat Allah, bukan sifat Allah, dan bukan Allah barang yang ada bergerak pada hati dan tersebut pada lidah, bukan Allah Ta'ala yang nyata pada hatimu. Itulah keadaan dan kenyataan Allah Ta'ala kepadamu. Dan barang siapa bertuhan daripada yang tersebut itu, maka nyata berhala juga hukumnya. Wallahu alam. Kata Sahil bin Abdullah, jangan kamu beritahu akan segala orang yang baru belajar itu atas segala rahasia sebelumnya, tetap mereka itu pada syariat dan hakikat. Kata Nabi Isa, jangan kamu gantungkan akan mutiara pada leher babi. Bermula artinya syariat itu, yaitu seperti engkau sembah akan Allah Ta'ala, engkau ikut akan pesuruh Allah Ta'ala, dan engkau jauhi segala larangannya. Zahir syariat yaitu menyerahkan diri karena membesarkan Allah. Sama setengah hatimu yaitu batin, tapi syariat dan hakikat itu laziman keduanya, yakni tiada kebilangan zahir syariat itu melainkan dengan hakikat, dan tiada kebilangan batin hakikat itu melainkan dengan zahir syariat. Kata ulama-ulama, syariat dengan tiada hakikat itu hampa, hakikat dengan tiada syariat itu batal. Tiap-tiap hakikat yang tiada mengaruhi akan dia yaitu zindik. Kata setengah arif, barang siapa mengatakan hakikat itu bersalahan dengan syariat, maka orang kafir, karena keduanya itu syariat Nabi Muhammad SAW. Syariat batin dinamai hakikat, syariat zahir dinamai akan dia fikih. Tiada cerai keduanya itu. Jikalau diceraikan keduanya itu, niscaya memberi cedera kepada agama. Barang siapa mengetahui ilmu fikih, yakni zahir syariat, dengan tiada mengetahui ilmu tasawuf, yakni ilmu hakikat, yaitu batin syariat, maka orang itu fasik. Barang siapa mengetahui ilmu tasawuf, yakni ilmu hakikat, yaitu batin syariat, dengan tiada mengetahui ilmu fikih, yakni zahir syariat, maka sesungguhnya orang yang zindik. Barang siapa menghimpunkan antara keduanya itu, yakni ilmu fikih dan ilmu tasawuf, maka sesungguhnya orang itu tahqiq yang sebenar-benarnya. Sahdan lagi adalah sesungguhnya. Misalnya syariat terikat hakikat itu diumpamakan buah nyiur, syariat itu diumpamakan tempurung memelihara isinya dan minyaknya. Terikat itu umpama isinya, hakikat itu umpama minyaknya. Di dalam isinya maka tiada dapat akan minyaknya, melainkan memecahkan akan tempurungnya dan memerahkan akan isinya. Maka itulah yang disuruhkan orang yang menyembunyikan dia oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya dan kepada yang bukan ahlinya, yaitu dinamai rahasia. Al-hadiyah adalah umpama kertas yang lapang, yang tiada sesuatu jua pun bagi Allah Ta'ala, tiada tersembunyi suatu daerahnya jua pun di dalam bumi dan langit. Misal hampirkan paham jua Maha Suci Hak Ta'ala, yakni ia ta'in yang nyata di dalam ahdiyah, di dalam wahdiyat itu, yaitu umpama nokta di dalam kertas. Demikian misalnya, itulah misalnya daerahnya ta'in awal yang nyata suatu di dalamnya, maka sampailah mendapat arif billah wahdiyat itu umpamanya. Itulah suatu di dalamnya ini, yakni hasillah seseorang memandang wahdah dan pasrah di dalamnya. Wahdah niscaya adalah beroleh pangkat yang tinggi daerahnya Allah, yakni hasillah bagi seorang memandang yang kesempurnanya wasiat, yakni hai anakku, tiada engkau ketahui serta engkau itikadkan di dalam hatimu yang 5 perkara itu. Ia dinamakan ilmu hakikat, artinya mengetahui dengan yakin hatinya kita lakukan dengan bacaan atau dengan perkataan.
tetapi dengan dirasakannya jua dan ditetapkan dan dalam hatinya jua, maka tiada berfaedah dibaca dengan tidak, yaitu tauhidul afal, kedua tauhidul sifat, ketiga tauhidul zat. Suatu riwayat fana ul fana itu seperti engkau kata ahlul fillah, artinya tiada mempunyai sekalian perbuatan melainkan perbuatan Allah Ta'ala jua di dalam hakikat. Adapun tauhidul sifat itu seperti engkau kata dan engkau itikadkan di dalam hatimu, wala kudrat, wala iradat, wala ilmu, wala hayyun, wala sami'un, wala basirun, wala mutakallimun, huwa hakikatu illallah, dan mempunyai kehendak dan mempunyai kekuasa, tiada mempunyai pengetahuan, tiada mempunyai hidup, tiada mempunyai penglihat, tiada mempunyai pendengar, tiada mempunyai berkata-kata di dalam hakikatnya melainkan Allah Ta'ala. Adapun tauhidul zat seperti engkau kata, seperti engkau itikadkan di dalam hatimu, la mawjud illallah, artinya tiada yang mawjud ini melainkan Allah Ta'ala semata-mata. Firman Allah Ta'ala, barang siapa dibukakan Allah Ta'ala di dadanya bagi agama Islam, maka ia itu beroleh cahaya daripada Tuhannya. Dan artinya mereka itulah disuratkan Allah Ta'ala dalam hatinya iman tersebut, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Firman Allah dalam hadis qudsi dalam Al-Quran, ma kadzabal fuadu ma ra'a, tiada akan dusta perlihat fuad barang yang dilihatnya, maka yaitu penglihat daripada Tuhannya, dan lagi ketahui olehmu seperti itu, yaitu dua perkara inilah lapasnya menunjukkan badanmu dengan nyawa itu Allah jua. Karena Allah itulah meliputi hambanya dan ilmunya, maka sempurnalah wudhu itu daripada cahaya yang suci tiga perkara, yaitu ahdiyah, kedua wahdah, ketiga wahdiyah. Pertama Allah, kedua Muhammad, ketiga Adam. Maka sembah Ali, ya Rasulullah, sebab waktu Isya itu 4 rakaat. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena terjadi anak Adam itu 4 perkara: 1 mada, 2 madi, 3 mani, 4 manikam. Ya Rasulullah, apa sebab witir 1 rakaat? Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Ta'ala inna aurasna, yakni sendirinya Allah Ta'ala. Inilah diketahui olehmu adalah sembahyang 5 waktu terbit daripada huruf alhamdu. Adapun waktu zuhur keluarnya daripada alif alhamdu, dan asar keluarnya daripada lam alhamdu, dan waktu maghrib keluarnya daripada ha, dan waktu isya keluarnya daripada huruf mim alhamdu, dan waktu subuh keluarnya daripada huruf dal alhamdu. Itulah keadaan waktu yang diketahui supaya sampailah dan sempurnalah pekerjaan sembahyang itu, dan adalah misal daripada menyatakan hakikat akan pendirian sembahyang. Sebenar-benarnya pendirian itu kepada zatkah, atau kepada sifatkah, atau kepada apal? Maka hendaklah diketahui umpama mendapat makom hakikat yang sempurna dunia akhirat akan berpegangan yang ahli hakikat, dan adalah menempati kepada orang yang arif billah dan ahli sufi, yaitu fana fillah. Misal daerahnya engkau tuntut bersungguh-sungguh akan dipahamnya pada orang ahlillah dan kepada satu-satunya ulama, supaya jangan tergelincir akan perjalanan hakikat kita. Dan yang bernama cahaya itu zat Allah Ta'ala. Adapun zat Allah Ta'ala itulah wujudnya yang sebenarnya, adanya Allah Ta'ala bernama, dan ruh itu buta tuli dan disuji kalau tiada Tuhan, yaitu tiada sesuatu. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.